Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam program doa pagi yang diselenggarakan secara online berdasarkan iman Kristiani yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Imam Besar Agung, dan pada firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mari kita awali pertemuan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu, oleh karena penyertaanmu, oleh karena pimpinan dan pertolonganmu. Perlindunganmu sepanjang malam istirahat kami, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan berkat-berkat yang Kau curahkan atas kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya padamu, kami naikkan. Dan kami mengambil tahta kemuliaan-Mu pagi hari ini, bersujud di altar-Mu Tuhan, membawa puji-pujian, nyanyian syukur, membawa pengagungan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah Tuhan nyanyian pujian kami, syukur kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu.
curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Kami naikkan syukur kami naikkan pengagungan kami Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Kau Tuhan. Kaulah Allah yang perkasa, Kau Allah yang mulia, sembah sujud kami, ya Tuhan. Amin. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kaulah tempat perteduhan, tempat perlindungan kami yang tak tergoyahkan. Kau Allah yang perkasa, Allah yang mulia kekal selamanya. Oh, tiada ku takut, tiada ku gentar di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan, bersabdalah atas kami. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu mengajar kami akan rencana dan rancangan-Mu, akan isi hati-Mu, menyatakan akan isi hati-Mu pada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan Kitab Mazmur pasal 91 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan katakan, Aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, ini satu ayat yang luar biasa menjadi perenungan kita, di mana kita bisa belajar banyak hal dari sini. Dari perkataan pemazmur ini bahwa dia menyatakan Allah atau Tuhan itu tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ini menggambarkan di mana pemazmur sungguh menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan yang aman dan kuat, sebagai tempat perlindungan yang kokoh. Ya, dikatakan kubu pertahananku. Kubu pertahanan itu mungkin bisa diartikan sebagai benteng seperti itu ya. Tempat yang menjadi tempat kuat yang menjadi perlindungan. Nah, saudara, dari hal yang demikian kita tahu bahwa pemazmur ini sangat-sangat menyerahkan kehidupannya itu kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan dari segala bahaya, dari segala tantangan yang mengancam kehidupannya.
Nah, bagian kedua juga kita belajar di mana pemazmur ini memiliki hubungan yang sangat luar biasa, sangat dekat dengan Tuhan. Dia sebut Allahku. Ya, dari kata Allahku yang kupercayai. Ini menggambarkan bagaimana pemazmur memiliki hubungan yang dekat sekali, keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Ya, bukan sekedar hubungan yang sifatnya formalitas karena ritual, karena keagamaan. Kalau kita sekarang mungkin karena kita beragama, kita harus datang kepada Tuhan dan seterusnya. Tidak. Tetapi pemazmur ini memiliki hubungan yang sangat intim bersama dengan Tuhan, yang didasari dengan kasih dan kepercayaan. Ya, pemazmur ini memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan. Ditunjukkan bahwa dia menyatakan pribadi Allah sebagai pribadi yang kupercayai. Kupercayai. Kita secara manusia aja, dengan manusia aja kadang muncul kalimat ini. Meskipun kadang kepercayaan kita itu juga tidak mendapatkan timbal balik yang sepadan. Ada kalanya justru yang kita dapati adalah mengingkari janji, mendustai, ya, tidak menepati akan apa yang kita sudah percayakan seperti itu. Tidak demikian dengan Allah. Pemazmur demikian luar biasa mempercayai Tuhan, keyakinannya penuh kepada Tuhan. Saudara terkasih, dari Mazmur 91 ayat 2 ini kita mendapatkan banyak hal. Kita mendapat penyataan akan penghiburan dan jaminan bagi orang percaya bahwasanya sudah sepantasnya dan selayaknya kita itu mengandalkan Tuhan, mengandalkan hanya kepada Tuhan. Saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi tantangan, saat kita membutuhkan tempat untuk perlindungan, ada Tuhan. Allah kita yang perkasa, yang luar biasa, yang siap menjadi tempat perlindungan, siap menjadi kubu pertahanan buat kita. Yang berikutnya saudara, kita juga mengerti bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya. Allah kita Allah yang setia akan setiap janjinya. Tidak pernah dia melalaikan. Ini yang kemudian menjadi alasan pemazmur dan kita untuk terus mempercayai Allah kita. Mempercayai akan setiap firman-Nya. Karena Allah kita tidak pernah melalaikan janjinya atas kita. Yang berikutnya penting sekali. Kita belajar penting sekali untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini hal yang simple, hal yang sederhana, hal yang selalu kita ulang-ulang dan kiranya tidak menjadi satu hal yang membosankan. Bahwasanya memang kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan yang tidak sekedar formalitas keagamaan, bukan hanya sekedar kewajiban. Ya, mungkin satu sisi menjadi kewajiban, namun lebih dalam dari itu, hubungan yang ingin dibangun adalah hubungan yang erat, yang intim, berdasarkan kasih, berdasarkan kepercayaan kita kepada Allah. Hubungan erat dan pribadi dengan Tuhan ini menjadi landasan dasar kita mengenal Dia, kita percaya kepada Dia lebih lagi. Ya, pemazmur tidak serta-merta mengatakan bahwa Tuhan itu tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalau dia tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kalau dia tidak memiliki hubungan erat dengan Tuhan, kalau dia tidak memiliki pengalaman-pengalaman
rohani bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan melindungi dia, bagaimana Tuhan menyertai dia, maka pemazmur tidak akan bisa atau tidak akan berkata-kata yang demikian. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu menjadi dasar kita percaya, dasar kita untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan, tempat perlindungan, dan pertahanan bagi kehidupan kita. Percaya kepada Allah menjadi satu-satunya jawaban di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan dipuji. Amin. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang mulia, yang kami agungkan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh mengenal akan pribadi-Mu melalui pemazmur. Ajar kami untuk seturut kehendak-Mu, ajar kami untuk boleh memiliki hubungan yang erat seperti hanya pemazmur. Kami rindukan memiliki hubungan yang intim bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, Engkau menuntun kami, untuk kami memiliki waktu-waktu yang khusus bersama dengan Engkau. Kami memiliki pengalaman-pengalaman yang khusus bersama dengan Engkau. Menjadi kekuatan, menjadi latihan buat iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, kelemahan fisik maupun yang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan menolong dan melawat setiap saudara-saudara kami ini. Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi saudara-saudara kami ini. Sehingga boleh bangkit, memuji, menyembah, memuliakan Allah. Menjadi kesaksian dalam hidupnya bagaimana Engkau Allah pribadi yang menolong dan menguatkannya. Menjadi tempat untuk semua jawaban atas kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Berikut kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, yang menanti-nantikan akan jawaban doa, pergumulan akan pekerjaannya, pergumulan akan keluarganya, yang kerinduan atas pasangan hidup, juga kerinduan untuk memiliki keturunan bagi keluarganya. Tuhan, Engkaulah tempat jawaban segala sesuatunya pergumulan kami. Mohon Kau bukakan pintu anugerah-Mu untuk saudara-saudara kami ini. Kau bukakan jawaban atas apa yang menjadi pergumulannya. Tuhan hadir melawat mereka dalam kemuliaan-Mu, mengulurkan tangan-Mu, menjamah mereka, memberikan jalan keluar,
memberikan jawaban-jawaban atas doa mereka. Tuhan menolong untuk mereka yang terbelenggu dengan kuasa kegelapan, terbelenggu dengan hal-hal yang jahat, dosa, pelanggaran dalam hidupnya. Tuhan lepaskan, Tuhan bangkitkan. Mereka yang sudah berputus asa bahkan, Tuhan berikan semangat yang baru. Boleh mereka menemukan kasih yang luar biasa yang Engkau sediakan bagi mereka yang datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap saudara kami dan menolong mereka untuk boleh bangkit dan penuhlah sukacita mereka di dalam Engkau. Bapa di surga, pagi hari ini kami berseru, berdoa bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan Engkau terus menyertai bangsa kami. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran bangsa kami. Mungkin ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang dilakukan oleh bangsa kami. Tuhan, kami mohon ampun. Kami mohon Tuhan memberikan pengampunan kepada bangsa kami dan layakkan bangsa kami di hadapan-Mu. Tuhan melawat, Tuhan memberkati, memberikan kemakmuran, memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di bangsa ini. Bapa di surga, Tuhan kiranya mencurahkan kasih setia-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan anugerah-Mu atas bangsa kami. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami agar sungguh mengelola bangsa ini sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki kesatuan dan persatuan yang kuat Tuhan. Kami berseru, berdoa, memohon penyertaan Tuhan. Jikalau tahun ini akan diadakan pelantikan untuk pemimpin bangsa kami yang baru. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dan kalaupun akan diadakan juga pemilihan untuk kepala-kepala daerah bagi seluruh daerah di Indonesia ini, Tuhan memberkati agar semuanya berjalan dengan normal, semuanya berjalan dengan tertib, berjalan dengan aman. Dijauhkan kiranya Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan, dari segala kekacauan, ketidaktertiban dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Biarlah Bapa semuanya boleh berjalan dengan baik, tertib, aman, sesuai dengan keinginan dan kerinduan kami sebagai warga negara bangsa Indonesia ini, agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu dan berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk perlindungan, penyertaan, pertolongan, pimpinan, pembelaan, pemeliharaanmu, dan pembelaanmu atas kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian untuk doa pagi ini. Untuk yang sudah bergabung, Tuhan memberkati. Dan teruslah berjalan di dalam janji Tuhan, menapaki hari ini dengan penuh semangat, mengingat akan pertolongan dan penyertaan Tuhan ada atas hidup kita sekalian. Tuhan dipuji.